ketika Nabi Zakaria sholat di dalam mihrabnya. Ini modal untuk imam. Iro Nabi Zakaria apa yang dia lakukan? Hunalika da'a Zakaria Rabba. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini penting sekali, Pak. Iya nasimak na guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, kemudian guru Kiai Haji Maimun Subair, ulama-ulama khos yang ada di Jawa, Ukimun Robarakan. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Iya Nabi Zakaria, ini saya kasih tahu kisahnya, itu tidak ada anaknya. Istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Dalam istilah medis tidak bisa melahirkan. Nah sebab degaga anak-anak pak aja nih halangan. Nabi Zakaria juga sudah tua, 90 tahun lebih. Tapi dia gagak anak-anak, makanya dia mengambil kemanakannya. Nalai anurena, natilau bolana. Dia yang pelihara, masih kecil, umurnya 9 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Kemudian dia bikinkan bilik kamar, baru dia buatkan tempat sholat, namanya mihrab. Tingginya 2 anak tangga, makanya tempat imam itu 2 lapis. Ini penting. Nah, sabaiya onron na imangitannya masjid itu adalah mihrab. Jadi tempat imam itu adalah mihrab. Makanya mihrab imam itu 2 lapis. Masjid dulu ya rumah sigi yolo itu keramik tempat sajadah imam beda warnanya. Kita mungkin masih ingat, kalau ada masjid tua itu tempat sajadah imam biasa enak kerami okutulia warnana. Kalau yang di belakang putih biasa di situ coklat atau hitam. Karena ulama yang membuat masjid. Sekarang yang buat masjid insinyur, makanya sama semua warnanya. Magai karena mihrab itu kuncinya harus lain. Dan itu tidak boleh bergerak. Dia nama dikedok. Makanya bikinkan kerami yang satu warna supaya dia tidak bergerak. Di atasnya boleh dilepas, dia tidak bergerak itu. Dan disitulah imam sholat. Makanya Nabi Zakaria itu nakibuarangi mihrab Maryam. Indona Nabi Isa mati. Dia bukan nabi, dia manusia biasa. Tapi ada 2 anak tangga 2 lapis. Dan 3 tahun dia sholat. Ada riwayat mengatakan 2 tahun 9 bulan, yang jelas 3 tahun. Mas sempajam Maryam okorilalana, Nabi Zakaria mulai kaget. Magai nasabah itu Nabi Zakaria kunci pintu kamarnya Maryam selalu dia yang pegang. Jadi kalau sudah dia kasih masukkan makanan, dia kunci pintunya dari luar sehingga Maryam tidak bisa keluar. Dia jaga betul itu. Nanti waktu makan lagi baru dia buka, baru dia kasih makanan. Tapi apa yang aneh, ketika 3 tahun dia tinggal di rumahnya Nabi Zakaria, mulai heran Nabi Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna mihrab onronna Maryam masampaja wajada indaha rizqan. Tuli angka anrenre naruntuk. Padahal kunci dia yang pegang. Anehnya buah-buah musim dingin di musim panas. Pada di maka datangnya waktu durian nangka durian. Tanya waktu rambutan nangka rambutan. Makanya dia tanya, "Anna laki haza?" Boleh kenro ya. Nah kunci kamar saya yang pegang. Tidak ada jalan orang untuk masuk. Ini dari mana? Agana Maryam. Huwa min indillah. Iaitu agagai langsung puluh kupong Allah Ta'ala. Dia nama tepat Nabi Zakaria. Apa maka dia tanya aku nabi. Saya nabi ini berdoa di rumah ini hampir 100 tahun. Hanya minta dikaruniai anak. Tapi tidak pernah diijabah. Kenapa kamu bisa kedatangan makanan? Kemudian dia perjelas. Anna laki haza. Agana sana Maryam. Huwa min indillah. Maka damani Maryam. Inna Allah yuba. Maryam.
Min inilah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daleki atanna itu tidak melalui perantaran dan proses. Makanya tak kejenna Nabi Zakaria. Nasuroi anurena masuk keluar dari situ. Saya mau ke situ berdoa. Karena dia yakin bahwa tempat ini yang mustajabah, bukan rumah ini, bukan juga ibadahnya, tapi tempatnya. Maka masuk hunalika da'a Zakaria rabbah wa huwa qaimun yusolli, matangangi tetau mas sempajang napa mengilau. Makanya dalam ayat itu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. No? Jadi tatongi mas sempajang ngukilalanna mihrabna sementara sholat dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Epot talenga wija-wija. Apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Yarudiwattunna mas sempajang Nabi Zakaria kulilalanna mihrabnya, langsung turun malaikat. Agana pudangi annallaha yubassiruka bi Yahya. Puang Allah Ta'ala na janji ko anak arwani namanya Yahya, musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Dia nabi. Bayangkan Pak, guru tak Abdul Rahman Ambodalle ya kong kasantrin na melor rewa. Karena kamarnya itu guru tak bagi dua. Satu dia tempati tidur, sebelahnya dia tempati sholat. Di tempat sholatnya itu ada bantal kecil untuk melapisi lututnya ketika dia berhenti sholat dan berzikir. Ia ko angka santri melo rewa, na degaga na tampara ngoto, lawi ko gurut ta milaw di wang degaga kasi di ko na meka rewa. Aga na sa gurut tama ko corona ilalang. Dia masuk itu ambil uang di bawah bantal. Dan semua santri yang mau pulang itu yang tidak ada ongkosnya itu hanya ambil di situ. Tapi guru tidak pernah mengisi uang. Oleh Kenroy, itu karena mihrabnya ulama. Itu kuncinya. Dan ini yang banyak orang tidak pakai, Pak. Kadang-kala dia ko bolata ko miki mas sempajang, ya ko deno ko banrin na kadere, lo kilo na lamari. Kung kato ko lamari tamay kamara, kung kato ko kamara lari ki masu. Poko na Kenroy. Kadang ko sa denaga sa primbe masampajang pati kon ro machika ko ni rotatong. Sebenarnya kadangkala WC kita begitu cantik dengan nilai mungkin 30 juta padahal hanya tempat buang hajat, tapi tidak ada tempat khusus kita buat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh rugi kita. Dan tidak ada mihrab. Makanya yaitu mihrab yo kumi boleh. Dan mihrab itu di dalam kamar, dan kamar itu kamar pribadi. Makanya setiap ulama khas itu ada kamar pribadinya. Karena di dalamnya itu ada mihrab. Tapi kalau dia bermunajat itu tembus karena dia masuk ke dalam tempatnya. Nabi Zakaria saja, Maryam saja yang bukan nabi dan dia adalah manusia biasa, tapi itu tembus. Kenapa? Karena memang dia adalah berdoa oko onron nasipat bicara langsung pong Allah Ta'ala. Maka dia gurutta aki buah ko onron mas sempajana tutup supaya tidak kelihatan. Ukurannya bisa 1,5 meter kali 50 yang pas ditempati satu orang sholat. Tidak boleh berjamaah di situ. Mihrab itu sempit sekali, hanya seperti luasnya lubang kuburan. Kemudian tutup, bisa pakai kain, bisa pakai triplex. Yang penting orang tidak lihat ketika masuk ke kamar. Dan jangan masuk ke dalam kecuali ada wudhu. Jam tangan dengan handphone jangan masukkan. Hanya tasbih dengan Al-Quran di dalam boleh. Ia patatamo korokong kajeneta. Kalau batal wudhu keluar. Yang kedua jangan pernah bicara dunia. Makanya guru takong katamuna nakato-kato benena mengetuk pintu kamarnya. Guru itu tidak bicara. Nanti keluar baru bicara. Nah sebab tidak ada kalimat-kalimat biasa yang diucapkan di dalam mihrab. Ya kutulip pananungang itu akan tembus. Karena itulah yang dilakukan ulama-ulama kita. Sebenarnya onron nami meyaki buah dan kita masuk di situ sholat sunnah, membaca Al-Quran masuk ke situ. Tapi ingat, handphone dengan jam tangan jangan masukkan. Saya punya ulama itu dari Aceh namanya Guru Tasenur. Saya belajar sama beliau tasawuf itu 1 tahun 8 bulan. Hanya 2 kali saya masuk ke dalam mihrabnya.
Satu kali ketika pertama diterima, yang kedua ketika meminta amalan istikharah bil Quran. Itu istikharah jalan pintas, hanya buka Quran tidak sholat. Itu yang saya dapat dari beliau. Dan hanya 2 kali saya masuk ke beliau. Jadi makanya kamar-kamar tertentu itu guru ke Haji Maimun Subair. Ketika mau ke tanah suci dia kunci kamarnya, baru dia serahkan kuncinya ke anaknya. Baru dia kasih tahu, jangan buka kecuali saya kembali. Kalau saya tidak kembali, nanti saya meninggal baru kau buka. Itu. Dan ternyata betul. Kenapa? Di situ ada tempat rahasia dia berduaan dengan Allah. Ini yang pokok dulu. Ia rojolo onrong ngemelo mas sempajang. Ia kotomelo maki buah bola. Mesti kita cari tempat mana yang strategis untuk ditempati bangun rumah. Begitu juga kalau kita mau sholat. Harus ada tempat khusus yang kita mau tempati untuk menyembah kepada Allah. Aja no kumatoki romatindro, kumatoki. Tidak, pisahkan itu. Makanya guru sempit kamarnya, tapi dia tetap bagi. Hanya tempat khususnya sholat, kemudian di sebelahnya dia masuk ke kamarnya. Jadi pintu mihrabnya itu tembus ke kamar. Karena sebenarnya kamarnya yang disekat, baru dia tempati sholat.